Kisah pendiri Sriwijaya. Satu, mimpi berbintang di bawah langit gurindam. Di balik jendela istana yang berukir indah, Da Puntahyang, pemuda bermata teduh dan berjiwa petualang, terpaku pada gemerlap bintang di langit malam yang membentang bagaikan gurindam tak terbatas. Cahaya bulan membanjiri ruangan, menerangi gulungan-gulungan peta dan buku-buku tebal yang terserak di atas mejanya. Saksi bisu kegemarannya menapaki jejak sejarah dan menjelajahi negeri-negeri jauh. Perpisahan dengan Putri Chandra Kirana di bawah langit pagi Belitung. Dengan tas kulit tua tersampir di pundaknya dan tekad yang berkobar di matanya, Da Puntahyang mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Chandra Kirana. Tatapan sendu sang putri mengiringi langkahnya saat dia melangkah keluar dari istana, meninggalkan kemegahan dan kenyamanan demi mewujudkan impinya yang tak terbendung. Langit pagi Belitung yang cerah bagaikan kanvas lukisan mengantarkan Da Puntahyang menuju petualangan yang penuh misteri dan rintangan. Menimba ilmu dari leluhur di hutan rimba Sumatera. Di bawah naungan pepohonan raksasa di hutan rimba Sumatera yang lebat, Da Puntahyang dan kawan-kawannya berkumpul di sekitar seorang tetua suku yang bijaksana. Cahaya mentari pagi yang menembus dedaunan hutan bagaikan kunang-kunang yang menari-nari, menerangi wajah-wajah penuh semangat para pemuda yang haus akan ilmu dan pengetahuan. Sang tetua dengan suara yang bergetar karena usia menceritakan kisah-kisah leluhur tentang penjelajahan dan perdagangan, mewariskan kebijaksanaan dan tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad. Menghadapi badai dahsyat di Laut Biru. Di atas perahu kayu yang ringkih, Da Puntahyang dan para sahabatnya terombang-ambing di tengah badai dahsyat yang mengamuk di Laut Biru. Ombak raksasa menerjang perahu mereka. Angin kencang menderu-deru dan hujan deras mengguyur tanpa henti. Rasa takut dan cemas bercampur dengan tekad dalam diri mereka untuk melewati rintangan ini. Langit yang kelam bagaikan tirai hitam yang menutupi harapan. Namun mereka pantang menyerah, siap mengarungi badai demi mencapai tujuan. Pertempuran sengit melawan bajak laut di lepas pantai. Di atas dek kapal yang berlumuran darah, Da Puntahyang dan para sahabatnya berhadapan dengan segerombolan bajak laut kejam yang ingin menguasai harta dan kekayaan mereka. Pedang beradu pedang, teriakan menggema di udara, dan aroma amis darah tercium di udara. Di tengah pertempuran sengit itu, Da Puntahyang menunjukkan keberaniannya yang luar biasa, memimpin para sahabatnya untuk melawan para bajak laut dengan strategi yang cerdas dan semangat yang pantang menyerah. Terbitnya sang pemimpin di bawah sinar matahari terbenam. Dengan pedang masih terhunus di tangannya dan sorot mata yang penuh tekad, Da Puntahyang berdiri tegak di atas kapal yang telah berhasil direbut dari para bajak laut. Sinar matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan menyelimuti dirinya, bagaikan aura kejayaan yang menandakan kelahiran seorang pemimpin yang tangguh dan berani. Para sahabatnya bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka dan mengagumi kepemimpinan Da Puntahyang yang telah membawa mereka keluar dari bahaya, membangun kerajaan Sriwijaya yang megah. Dari atas puncak bukit yang menjulang tinggi, Da Puntahyang memandang ke arah pelabuhan Sriwijaya yang ramai dan penuh dengan kemegahan. Kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh di sana, membawa barang dagangan dan memperkaya budaya kerajaan. Bangunan-bangunan megah berdiri kokoh di sepanjang pantai, menjadi saksi bisu kemajuan dan kemakmuran Sriwijaya di bawah kepemimpinan Da Puntahyang. Langit biru yang cerah bagaikan kanvas lukis yang dihiasi dengan awan putih yang berarak, melambangkan masa depan yang cerah dan penuh harapan bagi kerajaan Sriwijaya. Di dalam ruangan yang remang-remang diterangi oleh cahaya lampu lilin, Da Puntahyang duduk bersandar pada kursi kayu yang kokoh. Wajahnya yang penuh keriput dihiasi dengan garis-garis senyum dan kebijaksanaan, memancarkan aura ketenangan dan kedamaian. Di hadapannya duduklah para pemuda Sriwijaya yang penuh semangat, haus akan pengetahuan dan bimbingan dari pemimpin mereka. Da Puntahyang membuka peta besar yang terbentang di atas meja. Jari-jarinya yang keriput menelusuri jalur perdagangan yang menghubungkan Sriwijaya dengan berbagai negeri di Asia Tenggara. Dia menceritakan kisah-kisah perjalanannya, rintangan yang dihadapi, dan pelajaran berharga yang dia peroleh selama bertahun-tahun memimpin kerajaan.
Para pemuda Sriwijaya mendengarkan dengan seksama. Mata mereka berbinar-binar dengan kekaguman dan rasa ingin tahu. Mereka terinspirasi oleh kisah-kisah Da Puntahyang, termotivasi untuk mengikuti jejaknya dan membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan yang lebih tinggi. Da Puntahyang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Dia mendorong para pemuda untuk terus belajar, menimba ilmu dari berbagai sumber dan menggunakan pengetahuan mereka untuk memajukan Sriwijaya. Dia juga mengingatkan para pemuda tentang pentingnya menjaga nilai-nilai luhur Sriwijaya seperti perdamaian, persatuan, dan toleransi. Dia menekankan bahwa Sriwijaya harus menjadi teladan bagi negeri-negeri lain di Asia Tenggara, menyebarkan nilai-nilai positif dan membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak. Ketika Da Puntahyang selesai berbicara, para pemuda Sriwijaya berdiri dan bertepuk tangan dengan riuh. Mereka berjanji untuk mengikuti ajaran Da Puntahyang, menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil, dan membawa Sriwijaya ke masa depan yang lebih gemilang. Da Puntahyang tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Dia yakin bahwa masa depan Sriwijaya berada di tangan para pemuda yang penuh semangat dan berbakat ini. Dia tahu bahwa mereka akan melanjutkan warisan Sriwijaya dan membangun kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Lampu lilin berkelip-kelip di dalam ruangan menerangi wajah-wajah para pemuda Sriwijaya yang penuh tekad dan optimisme. Di luar ruangan, suara deru ombak dan kicauan burung terdengar bagaikan simfoni alam yang menyambut masa depan yang cerah bagi Sriwijaya. Warisan kebijaksanaan. Kisah Da Puntahyang dan para pemuda Sriwijaya merupakan kisah tentang transfer ilmu pengetahuan dan kepemimpinan dari generasi ke generasi. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan tekad, semangat, dan kerjasama, sebuah bangsa dapat mencapai kejayaan yang luar biasa. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa penting untuk selalu menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan terus berusaha untuk memajukannya. Dengan demikian, kita dapat memberikan warisan yang berharga bagi generasi penerus.